Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada bab kali ini kita akan membahas mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa-siswi dapat menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, serta menganalisis antara hubungan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Nah, yang pertama kita akan melihat konsep dari ekonomi kreatif. Jika kita membicarakan mengenai konsep ekonomi kreatif, maka yang pertama akan kita lihat yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan hal baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dan yang kedua yaitu wirausahawan atau orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Nah, dari kedua hal ini maka adalah yang disebut ekonomi kreatif, atau ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, di sini kita akan melihat karakteristik dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai aktor atau berbagai sektor seperti dari kaum intelektual, dunia usaha, pemerintahan, serta masyarakat yang mendasar. Yang selanjutnya, ekonomi kreatif itu biasanya berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Dan yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Nah, di sini ada 14 sektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada periklanan, arsitektur, dan lain-lainnya. Ini bisa dilihat. Nah, yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Misalnya bisa berupa poster, promosi, iklan, produksi periklanan, kampanye, relasi publik. Yang selanjutnya ada arsitektur, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh baik dari level makro sampai pada level mikro. Jadi misalnya ada untuk arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi. Yang selanjutnya pasar barang seni. Nah, di sini kita lihat biasanya barang-barang yang diperjualbelikan itu bisa melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, internet, dan lainnya. Selanjutnya ada kerajinan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berasal dari desain awal sampai proses penyelesaian produk. Ini bisa dilihat untuk contohnya pada gambar. Yang selanjutnya yaitu desain. Nah, untuk desain ini berkaitan dengan desain grafis, desain interior, desain produksi, desain industri, dan lain-lain. Fashion. Nah, di sini bisa dilihat juga pada gambarnya. Ini bisa meliputi busana, aksesoris, dan perhiasan atau lain-lainnya yang masih menyangkut dengan fashion.
Yang ketujuh ada video, film, dan fotografi. Nah, di sini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi. Ini bisa juga misalnya kita lihat pada sinetron yang ada di TV, dubbing film, atau juga festival film. Permainan interaktif atau game. Nah, kalau permainan interaktif atau game ini meliputi produksi dan distribusi permainan komputer atau video yang bersifat hiburan, ketangkasan, serta edukasi. Musik. Nah, untuk musik ini berkaitan dengan komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Seni pertunjukan atau showbiz, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tari tradisional, tari kontemporer, drama, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, atau majalah. Dan yang selanjutnya ada layanan komputer dan piranti lunak atau software. Nah, ini kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan data, layanan jasa komputer, pengembangan database, desain, analisis sistem, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada televisi dan radio. Pasti semua sudah tahu ya, untuk televisi dan radio ini bisa berkaitan dengan penyiaran, reality show, kuis yang ada di TV ataupun yang ada di radio. Yang selanjutnya terakhir ada riset dan pengembangan atau R&D. Nah, di sini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Ini berkaitan biasanya dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu memberikan intensi pada pelaku usaha. Yang kedua, membuat roadmap ekonomi kreatif. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Dan ini untuk tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.